Halo, 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 selamat siang Pak Toha. selamat siang. Ya, Pak Toha. Ini Gubernur Lampung ya, Rahmat Mirzani Zausal meninjau pelaksanaan kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS dan kegiatan belajar di sekolah menengah atas atau SMA di Provinsi Lampung. Lalu bagaimana mencermati pelaksanaan MPLS dan nilai komitmen pemerintah Provinsi Lampung terhadap sektor pendidikan saat ini, Pak Toha? Ya, pertama-tama kita eh, memberikan apresiasi ya kepada gubernur serta jajarannya yang punya perhatian khusus terhadap dunia pendidikan, dan saya pikir itu satu sinyal yang positif bagi dunia pendidikan di Lampung, baik di jenjang SMA maupun di jenjang yang lainnya. Oleh karena itu kita memberi apresiasi terhadap perhatian tersebut, Mbak. Baik. Lalu menurut Pak Toha melihat komitmen Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Zausal ya dalam memajukan pendidikan, yang kita tahu bahwasannya sudah mengeluarkan kebijakan terkait penghapusan uang komit sekolah ya Pak Toha di Provinsi Lampung, khususnya melalui kunjungan langsung ke sekolah saat MPLS ini seperti apa, Pak Toha? Ya, jadi dengan komitmen ini kita berharap ya tidak hanya sekedar untuk semacam apa namanya memberikan perhatian saja, tapi juga kita harapkan dukungan dari pemerintah terutama masalah pembiayaannya ya. Dan kita berharap tidak hanya memperhatikan sekolah negeri gitu ya, tapi juga sekolah-sekolah swasta juga harus mendapat perhatian yang serius dari gubernur dan jajarannya, karena baik itu swasta pun negeri kan sama-sama mereka mengabdikan dirinya untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia, khususnya kualitas pendidikan di Lampung, Mbak. Baik. Pak Toha, kita ketahui bahwasannya libur sekolah kan sudah usai ya Pak Toha, dan mulai dari hari kemarin ya, Iya. sekolah sudah mulai aktif kembali. Terkait dengan MPLS Pak Toha, bagaimana Pak Toha menilai pelaksanaan MPLS baik itu di jenjang SMA, SMP, SD di Provinsi Lampung tahun ini Pak Toha? Ya, kita berharap dalam MPLS ini dengan perubahan kurikulum yang sekarang kita sebut dengan kurikulum yang mendalam oleh kementerian yang sekarang ini, kita harapkan di dalam proses MPLS yang berjalan saat ini bukan hanya menyampaikan, memperkenalkan lingkungan sekolah, apakah itu lingkungan gurunya, lingkungan gedungnya, maupun lingkungan sarana prasarana, termasuk juga kegiatan-kegiatan yang mendukung proses pembelajaran itu. Tetapi juga kita berharap dalam proses MPLS ini lebih juga menekankan tentang pengembangan karakter dan meningkatkan adab dalam proses pembelajaran itu. Kita berharap nilai-nilai keadaban itu menjadi poin yang penting bagi mereka yang baru beradaptasi dengan lingkungan sekolahnya itu, sehingga nilai-nilai pendidikan itu, nilai-nilai edukasinya betul-betul nampak dalam keseharian bagi anak didik itu. Jadi bukan hanya masalah pengetahuan dan keterampilan saja, tapi juga menyangkut sikap, adab, dan karakter itu perlu disampaikan di dalam proses MPLS ini. Iya, jadi memang dengan adanya perubahan kurikulum pendidikan ya Pak Toha, ini tidak menjadikan shock bagi siswa ya, dan siswa juga dapat mampu beradaptasi dengan cepat dengan kurikulum yang terbaru seperti itu ya Pak Toha. Iya. Pak Toha, lalu bagaimana peran guru, orang tua dan sekolah dalam memastikan MPLS menjadi ajang adaptasi yang positif bagi siswa, Pak Toha? Ya, jadi kita berharap gitu ya,
peran orang tua, peran guru, peran masyarakat itu seharusnya ikut mendukung gitu ya. Bahkan saya berharap juga orang tua, terutama untuk pendidikan dasar dan menengah ini, mereka juga kalau bisa ikut datang ke sekolah untuk melihat proses MPLS itu dengan mata kepala sendiri gitu ya. Sehingga dengan demikian mereka bisa memberikan perhatian yang lebih kepada anak-anaknya yang mengikuti MPLS ini. Itu Mbak. Baik. Lalu berkaitan dengan MPLS ini, Pak Toha, yang baru 2 hari ini ya masuk kembali, aktif kembali. Apa saja hal penting yang seharusnya ditekankan dalam kegiatan MPLS untuk membentuk karakter dan semangat belajar siswa baru, Pak Toha? Ya, jadi saya lebih menekankan ya. Jadi kalau yang bersifat akademik itu nanti pada saat proses pembelajaran sesungguhnya nanti setelah selesai MPLS. Tetapi yang bersifat non akademik khususnya menyangkut masalah karakter, adab ya, sikap sebagai siswa, sebagai murid itu mestinya mendapat tekanan yang lebih intens ya, sehingga betul-betul mereka masuk di dunia pendidikannya di dalam sekolah itu. Mereka menyadari bahwa ini adalah masa bagi mereka untuk menumbuh kembangkan kepribadian mereka dalam rangka untuk mewujudkan manusia yang paripurna seperti yang dicita-citakan ya. Baik. Pak Toha, ini kita undang pendengar El Sinta untuk ikut berdiskusi dengan kita siang ini ya Pak Toha? Oke ya, silakan Mbak. Baik. Pendengar, silakan bagi Anda yang ingin ikut berdiskusi dengan kami pada siang hari ini yang berkaitan dengan MPLS, bisa mengirimkan pertanyaan atau masukan di 085161238919. Pak Toha, ini sudah ada pesan WA yang masuk dari Ibu Yani di Sukarame yang mengatakan begini, apakah MPLS ini sudah sesuai dan berbeda dengan dulu yang marak dengan aktivitas perpeloncoan? Silakan Pak Toha ditanggapi. Ya, jadi MPLS itu bukan ajang perpeloncoan, bukannya ajang penjoglokan, tetapi ajang bagaimana pihak sekolah ya itu memberikan pemahaman kepada mereka yang baru masuk ini bahwa dunia pendidikan itu, dunia edukasi itu adalah dunia pembentukan nilai-nilai yang baik itu nilai-nilai norma agama, norma kehidupan sosial, dan sebagai anggota baru dari sekolah tersebut mereka harus beradaptasi dengan sebaik-baiknya itu ya. Sehingga bukannya oleh karena itu maka MPLS ini kan perlu perhatian yang serius dari pihak guru, kepala sekolah, sehingga tidak akan terjadi proses perpeloncoan itu, sehingga betul-betul anak-anak yang baru ini merasakan bahwa masuk ke sekolah itu ada sesuatu yang menyenangkan. Jadi kata kuncinya awal mereka masuk itu mereka harus senang dulu gitu. Kalau mereka sudah senang ya, maka yang lainnya akan mudah untuk diterima oleh mereka. Jadi ciptakan suasana yang menyenangkan ya di dalam kehidupan di dalam sekolah itu, dimulai dari MPLS ini. Baik, jadi tentunya kita harapkan tidak ada lagi praktik perpeloncoan di MPLS ini ya Pak Toha. Tapi jika kita melihat nih perpeloncoan yang masih ditemukan di beberapa sekolah, bagaimana mencegah hal tersebut terjadi Pak Toha? Ya, jadi proses MPLS ini harus selalu didampingi ya oleh para pendidiknya, gurunya ya, dan selalu bukan diawasi tapi selalu didampingi ya, sehingga betul-betul program MPLS ini dapat tercapai apa yang akan menjadi tujuannya. Nah, tujuannya itu kan memperkenalkan kehidupan di sekolah dan memperkenalkan kepada mereka lingkungan sekolah, bagaimana kehidupan di sekolah itu. Sudah barang tentu kehidupan di sekolah itu akan memberikan kontribusi terhadap tumbuh kembangnya kepribadian mereka. Ya, sehingga betul-betul di sekolah, terutama yang di sekolah-sekolah menengah ini menjadi
bagian dari kehidupan mereka nanti, sehingga mereka bisa menilai ya dan bisa melaksanakan dengan baik dan menghindari hal-hal yang negatif, sehingga tidak hindari hal yang seperti terjadinya keributan, terjadinya tawuran. Nah, hal-hal semacam ini perlu dijelaskan oleh pihak sekolah ya, sehingga betul-betul nilai-nilai yang dikembangkan adalah nilai-nilai yang positif dalam kehidupan mereka sehari-hari nanti. Jadi tidak hanya di sekolah, nanti itu mereka lakukan nilai-nilai itu dalam kehidupan mereka baik di rumah maupun di tengah masyarakat. Itu Mbak. Ya, jadi memang MPLS ini juga bisa menjadi salah satu langkah awal perkenalan siswa baru ya Pak Toha dalam mengenal sekolah. Jadi memang harus dilakukan dengan baik dan benar seperti itu ya Pak Toha. Iya. Ya, jadi itu kata saya. Oke, silakan. Ya, jadi kata kuncinya tadi mereka harus dibuat menjadi kehidupan di sekolah itu adalah kehidupan yang menyenangkan, sehingga mereka kalau besok-besoknya mau berangkat sekolah itu semangat untuk ke sekolah karena terbayang bahwa di sekolah itu adalah suatu kehidupan yang menyenangkan. Kalau boleh kita ibaratkan di sekolah itu semacam taman ya, di mana taman itu kan tempat yang menyenangkan, sehingga betul-betul mereka di situ bisa melaksanakan proses pembelajaran dengan baik, dengan penuh rasa suka, penuh dengan rasa senang. Nah, itu yang perlu diciptakan sehingga proses pembelajaran itu akan berjalan dengan baik, Mbak. Iya, jadi bisa untuk motivasi juga bagi siswa untuk berangkat sekolah seperti itu ya Pak Toha. Iya. Baik, Pak Toha, kita berbicara tentang kebijakan Gubernur Lampung ya yang menghapuskan uang komit di sekolah-sekolah negeri di jenjang SMA, SMK dan SLB di Provinsi Lampung. Bagaimana Pak Toha mencermati hal tersebut, Pak Toha? Apakah langkah ini sudah dianggap efektif atau bagaimana Pak Toha? Ya, paling tidak langkah ini adalah langkah pertama yang bersifat positif dan memberikan satu motivasi kepada orang tuanya khususnya ya, sehingga sekolah itu betul-betul mendapat ada perhatian dari pihak pemerintah, sehingga betul-betul dalam ini negara hadir dalam dunia pendidikan ya, sehingga betul-betul mereka juga orang tua tidak menjadi beban. Jangan menyekolahkan anak itu menjadi beban gitu ya, tapi menyekolahkan anak itu menjadi kewajiban bagi mereka, sehingga betul-betul mereka bisa memahami dan orang tua akan merasa percaya kepada sekolah itu bahwa anaknya akan mendapatkan proses pendidikan yang positif dan dapat menumbuh kembangkan perkembangan karakternya demi masa depan anak-anak itu sendiri. Ya itu Mbak. Baik, lalu Pak Toha mencermati tentang penghapusan uang komit sekolah negeri ya Pak Toha. Sebenarnya apa yang tantangan yang akan mungkin dihadapi oleh pemerintah daerah setelah menghapuskan uang komit di sekolah negeri Pak Toha? Saya pikir dengan penghapusan uang komite, penghapusan uang pendaftaran ya, dan penghapusan uang-uang yang lain, saya pikir itu oleh pemerintah daerah sudah dipikirkan dan sudah diprogramkan dan sudah dipersiapkan anggarannya. Walaupun mungkin ya anggarannya masih terbatas, paling tidak itu memberikan rasa ketenangan dari orang tuanya, sehingga anak-anak orang tua itu tidak selalu was-was setiap bulan harus memikirkan biaya untuk uang sekolah tersebut, sehingga itu sudah ditangani oleh pihak pemerintah. Walaupun mungkin karena saya dengar kabar ya itu setiap anak akan dapat bantuan sekitar 600.000 ya. Nah, saya belum jelas 600.000 itu per semester apa per bulan pembiayaan disiapkan oleh pemerintah. Itu paling tidak itu satu langkah awal yang positif, Mbak. Baik, Pak Toha, ini saya bacakan lagi pesan WhatsApp dari pendengar setia El Sinta ya Pak Toha, dari Pak Handika di Korpri yang mengatakan sejatinya ada tidak sih standar MPLS yang bagus sehingga ada ukuran benar salahnya MPLS. Silakan Pak Toha ditanggapi. Ya, saya pikir memang perlu ada semacam rambu-rambu ya, SOP ya, standar operasional prosedur yang
jelas sehingga proses MPLS ini akan berjalan baik. Oleh karena itu diperlukan ya adanya standar yang dikeluarkan oleh pihak pemerintah daerah ya, rambu-rambunya, pedomannya harus dibuat sehingga antar sekolah satu dengan yang lain dalam pelaksanaan MPLS itu paling tidak ada keseragaman gitu ya. Ya, maka diperlukan rambu-rambu. Kalau ada perbedaan itu karena menyangkut masalah lokasi, menyangkut masalah jenjang pendidikan, menyangkut masalah jenis pendidikannya gitu ya. Ya itu jadi perlu ada semacam rambu-rambu yang dibuat oleh pemerintah daerah yang bekerja sama juga mungkin dengan Dewan Pendidikan. Kita kan punya Dewan Pendidikan ya. Nah, ada yang ikut sebenarnya juga bekerja sama juga dengan majelis kepala sekolah, baik kepala sekolah negeri maupun kepala sekolah swasta untuk menyusun pedoman itu sehingga pelaksanaan MPLS itu betul-betul menjadi satu pedoman yang disepakati bersama gitu antara sekolah satu dengan sekolah yang lain. Itu Mbak Eka. Baik. Pak Toha, ini saya kembali bacakan dari pesan WA dari Ibu Yati di Raikudu yang mengatakan, menurut Pak Toha, apakah Gubernur Lampung sudah fokus untuk membenahi sektor pendidikan di Lampung? Saran saya perhatikan daerah dengan IPM rendah seperti di Mesuji. Terima kasih. Silakan Pak Toha ditanggapi. Ya, jadi kalau gubernur kan melihatnya dari kacamata provinsi ya, sehingga terutama khususnya untuk tingkat pendidikan sekolah menengah atas ya, SMA ya. Nah, diharapkan dengan adanya pedoman tadi kata saya, kemudian ada perhatian yang serius dari pemerintah daerah, itu diharapkan dapat meningkatkan IPM di Lampung itu meningkat. Walaupun kita menyadari IPM itu tidak hanya dari sektor pendidikan, ada dua sektor lain yang mendukungnya, yaitu sektor kesehatan mereka ya dan sektor pendapatan ketenaga kerjaan. Nah, tiga sektor ini ya sebenarnya akan membentuk dan meningkatkan IPM yang ada. Pak Toha, ini berkaitan dengan IPM rendah di beberapa daerah di Lampung ya Pak Toha. Kita kaitkan dengan penghapusan atau kebijakan penghapusan uang komit dari kacamata pendidikan Pak Toha. Apa dampak langsung dan jangka panjang yang bisa ditimbulkan dari kebijakan penghapusan uang komit terhadap kualitas pendidikan Pak Toha? Ya, jadi kalau pemerintah itu konsisten ya di dalam menganggarkan untuk sektor pendidikan yang 20% ya, sehingga itu cukup besar dan itu harus ada sinergi bekerja sama antara pemerintah provinsi, pemerintah kota kabupaten ya menganggarkan masalah sektor pendidikan ini. Kalau ini anggaran pendidikan di tingkat provinsi, kemudian anggaran di tingkat kota kabupaten itu bisa disinergikan, maka saya pikir tidak ada kesulitan. Jadi mungkin tinggal berbagi saja besarannya gitu ya untuk meningkatkan dan memberikan bantuan dana untuk para peserta didik ini. Ya, jadi berapa persen yang harus ditangani oleh pihak provinsi, walaupun provinsi hanya tingkat SMA, tetapi kan sekolah-sekolah SMA itu tidak hanya ada di provinsi, kan ada di kota kabupaten juga. Nah, itu perlu menjadi catatan bagi kita sehingga perlu ya ada semacam koordinasi ya, dalam dunia pendidikan ini menyangkut anggarannya antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kota kabupaten. Itu Mbak, sehingga diharapkan anggaran pendidikan itu dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya dan perlu ada koordinasi. Jadi pemerintah kota kabupaten juga punya tanggung jawab ya untuk ikut membantu provinsi dalam anggaran pendidikan ini. Walaupun secara ini bahwa kota kabupaten itu kan bertanggung jawab di tingkat SD dan SMP-nya gitu. Baik, Pak Toha. Jadi untuk kebijakan penghapusan uang komit ini ya, apa
strategi yang sebaiknya dilakukan oleh Pemprov Lampung untuk menjaga mutu pendidikan meskipun tanpa adanya dana komit dari orang tua siswa? Pak Toha. Ya, jadi banyak hal yang bisa dilakukan. Salah satunya adalah bagaimana pemerintah provinsi juga bekerja sama dengan pemerintah kota kabupaten itu melakukan kerjasama dengan pihak-pihak swasta, terutama yang swasta yang cukup besar, sehingga CSR yang ada dari pihak swasta itu, ya, itu juga dialokasikan sebagian besarnya untuk dunia pendidikan. Ya, ya. Sebagai contoh, umpamanya beberapa daerah tertentu, ya, itu pihak swasta membangun sekolah, membangun gedung, ya, itu dari CSR-nya. Nah, kenapa tidak umpamanya perusahaan-perusahaan besar di Lampung ini juga ikut bertanggung jawab terhadap peningkatan sarpras, ya, sarana dan prasarana pendidikannya, sehingga dalam proses pembelajaran akan berjalan dengan baik. Kalau berjalan dengan baik, maka implikasinya itu akan meningkatkan juga indeks pembangunan manusia IPM-nya. Itu, Mbak. Baik. Pak Toha, ini saya bacakan lagi pesan WA dari pendengar El Sinta. Sepertinya banyak sekali ya yang tertarik dengan diskusi kita pada siang hari ini. Ini dari Pak Susyono di Bandar Lampung yang mengatakan, Pak Toha, bagaimana menurut Bapak soal wajib belajar di Indonesia yang masih 9 tahun? Ini tentunya harus ditingkatkan. Silakan Pak Toha. Ya, jadi wajib belajar 9 tahun itu mestinya, kalau menurut programnya dulu itu kan sudah berakhir pada 2015, ya, sudah selesai mestinya. Oleh karena itu memang sekarang pemerintah sudah harus mempersiapkan, ya, merancang undang-undang sistem pendidikan nasional kita, yaitu merubah dari 9 tahun menjadi 12 tahun. Kalau itu terlalu lama, maka untuk daerah-daerah tertentu, baik itu provinsi maupun kota kabupaten, bisa membuat peraturan daerah yang membuat wajib belajar 12 tahun bagi mereka yang sudah siap untuk melaksanakan wajib belajar 12 tahun itu. Karena kalau kita ingin mengejar manusia Indonesia yang dapat berkontribusi pada 2045 Indonesia emas nanti, maka salah satu syaratnya memang wajib belajar 12 tahun sudah harus dilakukan. Dan ini kita sudah 2025, itu artinya tinggal 20 tahun lagi kita sudah masuk ke Indonesia emas itu. Nah, oleh karena itu memang wajib belajar Indonesia sudah harus dipersiapkan. Itu harus muncul dalam sistem undang-undang sistem pendidikan nasional kita. Kalau itu masih terlalu lama, daerah bisa membuat perda tentang wajib belajar 12 tahun untuk di daerahnya masing-masing. Saya pikir itu jalan keluar kita untuk mempercepat peningkatan IPM itu sendiri. Baik, Pak Toha, ini kita kembali lagi tentang kebijakan penghapusan uang komit yang dilakukan oleh Gubernur Lampung, ya Pak Toha. Terkait dengan itu, bagaimana pemerintah daerah memastikan sekolah tidak lagi melakukan pemutatan selubung atau berganti nama setelah penghapusan uang komit, Pak Toha? Ya, jadi kalau pemerintah sudah mencanangkan dan sudah mengambil kebijakan penghapusan uang komite, maka pemerintah kan juga sudah siap, ya, menganggarkan untuk mengganti uang komite yang diperoleh oleh sekolah itu, ya. Oleh karena itu memang perlu pengawasan yang intensif, ya. Jadi pihak pemerintah melalui dinas pendidikan, ya, dan bekerja sama dengan pihak orang tua, pihak komite untuk sinergi gitu, ya, sehingga proses pelaksanaan penghapusan itu bisa terwujud dengan seoptimal mungkin gitu. Maka pengawasan menjadi kata kuncinya, Mbak Eka. Baik, Pak Toha, apakah Pak Toha melihat langkah gubernur ini bisa menjadi contoh bagi provinsi lain dalam hal reformasi pendidikan, Pak Toha? Saya pikir bisa jadi gitu, ya. Oleh karena itu kita berharap langkah yang diambil gubernur ini akan menjadi satu trigger untuk daerah-daerah lain untuk melaksanakan proses pendidikan tanpa uang komite, ya.
Oleh karena itu memang ini juga harus didukung ya, oleh peraturan menteri untuk mengubah masalah pembentukan komite ini, sehingga betul-betul itu didukung oleh dan legal, didukung oleh peraturan dan perundang-undangan yang jelas gitu ya. Ya, sehingga pelaksanaan untuk penghapusan itu bisa berjalan dengan baik. Baik, Pak Toha, terakhir, apa harapan Pak Toha terhadap pelaksanaan MPLS di masa mendatang agar benar-benar menjadi sarana pengenalan yang positif dan membangun karakter siswa? Pak Toha, silahkan. Ya, kita harapkan ke depan itu ya ada semacam pedoman gitu, rambu-rambu pelaksanaan MPLS ini ya yang disusun secara bersama-sama baik itu antara pemerintah, masyarakat ya dan stakeholder lainnya, sehingga pelaksanaan MPLS ke depan itu betul-betul menjadi langkah awal, menjadi pintu gerbang bagi anak-anak untuk menuju proses pembelajaran yang berkualitas, menuju proses pembelajaran yang beretika ya, dan menuju proses pembelajaran yang positif ya. Sehingga juga ini kan tergantung juga sangat juga kita bukan hanya untuk siswa, sehingga juga terkait dengan para gurunya, sehingga proses pembelajaran itu guru-guru juga melaksanakan dengan sebaik-baiknya sebagai guru. Jadi betul-betul guru itu bisa dikatakan yang digugu dan tiru, sehingga tidak terjadi lagi kegiatan-kegiatan guru yang bersifat negatif sehingga menimbulkan kontroversi ya dalam proses pembelajarannya. Itu Mbak Eka. Baik, jadi tentunya kita juga berharap bahwa pelaksanaan MPLS ini dan dengan dimulainya kegiatan belajar di semua jenjang pendidikan menjadi wujud nyata komitmen Pemprov Lampung ya Pak Toha dalam memajukan pendidikan, dan juga diharapkan pula dengan ditetapkan kebijakan-kebijakan yang bersifat membangun yang dilakukan oleh pemerintah Lampung ini dapat mendorong pemerataan akses pendidikan dan melahirkan generasi muda Lampung yang cerdas, berkarakter, dan siap bersaing ya Pak Toha. Ya, jadi kita berharap langkah awal ini menjadi langkah yang saya katakan menjadi pintu gerbang untuk menuju proses pendidikan yang berkualitas, menuju pendidikan yang meningkatkan karakter anak didik kita menjadi manusia-manusia yang bisa berdaya saing, ya, kemudian juga mempunyai pengetahuan, keterampilan dan sikap yang mumpuni. Saya pikir itu Mbak Eka. Baik, Pak Toha, terima kasih atas waktunya Pak Toha. Oke, sama-sama Mbak. Baik, selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas kembali Pak Toha. Selamat siang Mbak, sama-sama. Demikian wawancara kami bersama pengamat pendidikan Lampung M. Toha B. Sampurnajaya.